Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3, Aku Tak Akan Membencimu. Antar aku ke kamar, balas Pram dengan parau. Kinan langsung memapah Pram ke kamarnya dan langsung merebahkan Pram ke kasur king size-nya. Setelah itu Kinan berniat keluar, tetapi tangannya ditarik Pram sampai Kinan tidur di atas tubuh Pram. Pram yang sudah dibakar gairah pun langsung memeluk dan mencium Kinan dengan kasar. Kinan yang kaget pun langsung meronta, tetapi tenaganya kalah dengan Pram. Mendapat penolakan, Pram langsung membuka kerudung dan baju yang dipakai Kinan hingga ia tanpa sehelai benang pun. Melihat tubuh Kinan yang sangat putih mulus itu, Pram begitu bergairah. Tanpa menunggu lama lagi, ia menjamah tubuh mulus Kinan dengan rakus. Kinan hanya bisa meronta dan menangis, tetapi semuanya percuma. Pram sudah tidak tahan, ia langsung melepaskan semua pakaian yang di tubuhnya. Pram mencium bahkan melumat bibir tipis Kinan dengan lembut dan tangannya bermain di dada istrinya dengan lihai. Setelah puas, Pram langsung ke intinya, tetapi ia kesulitan hingga 2 kali hentakan ia bisa. Dan jerit kesakitan Kinan menggema di kamar itu. Pram melakukannya sangat lama hingga hampir jam 3 Pram baru selesai. Dan Kinan ia sudah terlelap dengan pulas di bawah kungkungan Pram. Pram langsung turun dan membersihkan badannya, tak lupa ia juga menutupi Kinan dengan selimut tebalnya. Pram langsung masuk ke kamar mandi dan berendam di bathtub. Apa yang aku lakukan? Kenapa bisa begini? Gumam Pram dengan frustasi. Siapa yang berani melakukan ini? Aku akan beri perhitungan. Geram Pram. Setelah selesai, ia langsung ke walk-in closet-nya dan berganti pakaian dengan rapi. Ia keluar kamar dan melirik Kinan sekilas. Hendra sudah menunggu di ruang kerjanya dan setelah Pram masuk, ia langsung melaporkan apa yang terjadi. Pram begitu murka mendengar laporan dari Hendra. Pram langsung mengajak Hendra ke perusahaan saat itu juga untuk memberi pelajaran pelakunya. Kinan masih tertidur pulas hingga ia terbangun dengan suara azan subuh yang berkumandang. Ah, sakit sekali, rintih Kinan dengan beranjak bangun. Kenapa kau melakukannya, Mas? Apa belum puas kau menyiksaku, Hicks? Gumam Kinan dengan terisak. Semoga suatu saat kau akan menyadari bahwa aku tak bersalah. Gumam Kinan dan ia langsung mengambil pakaian dan pergi dari sana setelah membereskan semuanya. Sedangkan di negara A, dokter sedang memeriksa Nyonya Alexa Wulan Wicaksono, bunda dari Pram Wicaksono. Sebelum datang dokter, jari Alexa bergerak dan itu diketahui oleh suaminya Robert Wicaksono. Setelah dilakukan pemeriksaan tak lama dari itu, kelopak mata Alexa terbuka perlahan, ia memandang sekelilingnya. Dokter, pasien sadar, teriak perawat. Dokter dan Robert langsung melihatnya. Dokter langsung memeriksa kembali dan membuka semua alat yang ada di tubuh Alexa. Tuan, ini sungguh mukjizat. Nyonya sudah sadar dan semuanya baik-baik saja, hanya buat pemulihannya saja yang harus agak lama, kata dokter dengan tersenyum. Baik, terima kasih dokter, balas Robert dengan senang. Kalau begitu kami permisi dulu tuan. Pamit dokter dan Robert hanya mengangguk.
Robert langsung duduk di dekat Alexa dan menggenggam tangan istrinya dengan tersenyum. Mom, akhirnya kau bangun. Aku sangat senang sekali. Kata Robert dengan senang. Dad, aku tidur berapa lama? Tanya Alexa. Kau hampir 2 tahun sayang. Balas Robert dengan sendu. Kau cepatlah pulih, kita harus menyelamatkan wanita tak berdosa dari cengkeraman putra kita. Kata Robert. Ah ya, sebelum aku sadar aku bermimpi bertemu Nadine. Ia sangat meminta Mommy menyelamatkan sahabatnya dari putra kita, Dad. Balas Alexa dengan gusar. Iya, sekarang kita fokus dulu untuk pemulihanmu ya sayang. Kata Robert dengan mengusap wajah istrinya. Pagi ini Kinan bisa melihat Pram makan di mansion setelah hampir 1 minggu keluar kota. Kinan melayani Pram dengan telaten. Setelah melayani Pram, Kinan langsung berdiri di sisi Pram. Setelah selesai, Pram langsung berangkat ke perusahaan dengan dijemput Hendra. Pagi ini setelah Pram pergi ke kantor, Kinan langsung membersihkan mansion dengan pakaian lainnya. Tak lupa juga ia membersihkan kamar Pram. Setelah beres bekerja, Kinan langsung masuk ke kamarnya dan mulai menggambar kembali. Ia memang sangat ahli di bidang desainer dan hasil gambarannya pun sangat bagus. Entah sudah berapa lembar sketsa gaun yang begitu indah ia gambar. Tapi semua orang tak tahu, hanya Lucy saja yang tahu akan bakat nona mudanya. Setelah sampai di kantor, Pram langsung masuk ke ruangannya dan memulai pekerjaannya. Masuk. Kata Pram. Tuan, jadwal Anda hari ini, Anda akan meeting dengan petinggi perusahaan. Dan akan menghadiri rapat di perusahaan X sore nanti. Kata Hendra. Siapkan berkas untuk meeting hari ini. Balas Pram dan hanya dibalas anggukan oleh Hendra. Pram dan Hendra masuk ke ruang meeting dengan aura dinginnya. Mereka yang ada di ruang meeting pun seakan bisu, mereka hanya diam. Hampir selama 1 jam lebih mereka melakukan meeting dan selesai juga. Pram keluar terlebih dahulu dan langsung masuk ke ruangannya. Sedangkan di kediaman Saputra, mereka terlihat bahagia beberapa bulan ini. Karena sudah menyingkirkan Kinan dengan mudahnya. Mom, aku senang sekarang aku jadi model terkenal dan juga Kinan sialan sudah enyah dari rumah ini. Kata Priscilla. Iya, kau benar sayang. Mom yakin Kinan pasti disiksa oleh tuan muda Pram. Balas mominya dan mereka langsung tertawa. Kenapa kalian terlihat bahagia sekali, Ham? Tanya sang ayah. Aku bahagia ayah karena Kinan pasti disiksa oleh tuan muda gila itu. Kata Priscilla. Haha, kau benar sayang. Sudahlah, ayo makan siang, ayah sudah lapar ini. Balas sang ayah. Mereka langsung makan siang dengan tertawa renyah, entah apa yang mereka tertawakan. Setelah Kinan selesai menggambar, Kinan keluar kamarnya dan membantu pelayan lainnya bekerja. Meski mereka melarangnya, tetapi tetap Kinan membantu. Terlihat Pak Mun merhatikan Kinan yang sedang mengangkat jemuran yang sudah kering. Sore hari pun tiba di mansion, tampak rapi berjejer pelayan, tak lupa juga Kinan ikut untuk menyambut Pram pulang. Terlihat Pram keluar dari mobil mewahnya dan pelayan menyambutnya dengan baik.
Kinan langsung mendekat dan mengambil jas serta tas kerja Pram. Ia juga mengikuti Pram sampai kamar. Siapkan air untuk mandi, air dingin jangan air hangat, kata Pram dengan dinginnya. Baik Tuan Muda, balas Kinan dan langsung menyiapkan airnya. Setelah Kinan menyiapkan air untuk Pram, Kinan langsung menyiapkan pakaian Pram dan setelah itu ia langsung ke dapur untuk membantu pekerjaan pelayan. Kinan membantu menata makanan di atas meja makan dan tak lama kemudian Pram datang. Setelah Pram duduk, Kinan langsung mengambil makanan untuk Pram. Setelah selesai makan malam, Pram bersantai di ruang keluarga. Pak Mun, tolong buatkan saya kopi, bilang pada wanita itu. Kata Pram, baik Tuan Muda. Balas Pak Mun tahu siapa wanita itu yang dimaksud Tuan Mudanya. Pak Mun langsung menyuruh Kinan membuat kopi untuk Tuan Mudanya. Kinan cepat ya dan antarkan ke ruang keluarga, kata Pak Mun. Baik Pak, balas Kinan patuh. Kinan langsung membuat kopi dan setelah dirasa siap ia langsung mengantarkan ke ruang keluarga. Tetapi sialnya saat akan menyimpan gelas kopi di meja ia tersandung jadi kopi tersebut tumpah di kaki Pram. Arg apa, apaan kan wanita bodoh hah, kau akan membunuhku dengan air kopi yang panas itu hah? Bentak Pram sambil mencengkeram rambut Kinan. Tidak Tuan Muda. Maafkan saya tersandung tadi. Balas Kinan dengan terbata. Maaf saja yang kau ucapkan. Disuruh begitu saja kau tak becus hah, kau bisa bekerja tidak hah? Kata Pram dengan geram dan menghempaskan Kinan ke lantai. Tak sampai di situ Pram mengambil gelas yang ada di meja dan langsung menyiram Kinan dengan air itu. Kau hanya benalu saja di rumah ini, disuruh ini itu kau tak becus hah, kau bisanya apa? Oh, aku tahu kau hanya bisa membunuh orang saja ya, kata Pram dengan nada mengejek. Luci dan pelayan lainnya hanya bisa melihat tanpa bisa membantunya. Walaupun mereka ingin membantu tetapi mereka tak bisa karena ancaman Tuan Mudanya. Kinan yang dituduh seperti itu pun langsung berdiri dan memandang Pram dengan tajam. Kenapa kau memandangku begitu tajam? Memang benarkah kau seorang pembunuh? Percuma kau memakai hijab dan baju tertutup tapi kau seorang pembunuh, kata Pram dengan enteng. Cukup Tuan, kau selama ini menuduhku pembunuh sedangkan aku sendiri tak tahu siapa yang aku bunuh. Aku sabar selama ini kepada Anda. Saya menerima siksaan dari Anda bukan berarti Anda bisa terus menyiksa saya. Katakan apa salah saya Tuan Muda Pram Wicaksono? Teriak Kinan dengan derai air mata. Turunkan nada bicaramu wanita pembunuh. Kau yang sudah membunuh adik kesayanganku dan membuat momiku koma selama hampir 2 tahun. Sebelum momiku koma dia menyebutkan keluargamu dan ada sidik jarimu di tangan adikku. Kau mau mengelak apa lagi hah? Kata Pram dengan geram. Aku memang yang menolong adik dan momimu tetapi aku bukan yang membunuhnya. Apa kau tahu keluarga Saputra bukan aku saja ada ayah, ibu tiri dan kakak tiriku. Kenapa hanya aku saja yang kau siksa? Apa karena fitnah ayahku jadi kau percaya hah? Kata Kinan. Pram yang emosi pun langsung menamparkan Kinan. Dan tak sampai di situ ia langsung membuka gesper yang dipakainya dan langsung mencambuk tubuh Kinan dengan tanpa ampun.
Tuan, aku mohon ampun. Ini sangat sakit, Tuan. Hiks. Rintih Kinan dengan derai air mata. Kinan hanya bisa pasrah disiksa oleh Pram. Setelah dicambuk, Kinan diseret ke dalam WC dan diguyur air dingin oleh Pram. Kau akan menyesal, Tuan. Ingat ini, aku tak pernah membunuh adikmu dan aku juga tak akan membencimu. Karena sungguh aku sangat mencintaimu. Kata Kinan sebelum ia tak sadarkan diri. Pram yang melihat Kinan pingsan langsung menyuruh Pak Mun memanggil Luci untuk mengganti pakaiannya dan mengobati lukanya. Sedangkan Pram langsung ke ruang kerjanya untuk menenangkan dirinya. Pram duduk di sofa di ruang kerjanya sambil melamun. Apa aku salah telah menyiksa Kinan? Apa benar dia tidak bersalah? Gumam Pram. Aku harus menyelidikinya lagi agar aku tenang. Gumam Pram lagi dan langsung menyenderkan kepalanya. Sedangkan Luci sedang mengobati Kinan sambil terisak. Nona, cepat sadarlah. Kita kabur saja dari sini, Nona. Aku tak tega melihat Anda disiksa begini, Nona. Kata Luci dengan menangis. Bersambung.